Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Untuk itu kami mintakan kepada Al-Mukarram Ayahanda Guru Ahmad Samidi untuk menyampaikan ceramah agama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang Allah muliakan para alim, para habaib dan syaraib, muridnya Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, hadir ataupun tidak hadir. Yang mulia para alim ulama dan guru-guru agama yang hadir di tempat ini, yang Allah muliakan para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir di tempat ini, karena ulun kan tetapi mengenal satu persatu, cuma umum aja sudah. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta adik-adik yang kami cintai, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana limpah rahmat taufik hidayah dari Allah. Pada malam hari ini kita diberikannya umur yang panjang, diberikan kesehatan serta kelapangan. Alhamdulillah kita berhadir di tempat ini dengan tujuan kita mentakzimkan, mengagungkan hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya kita berkumpul di tempat ini, tidak lain harapan kita yaitu semoga Allah memberikan rahmatnya yang luas dan selalu meridai amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil jaza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya penyampaian daripada ceramah agama ataupun hikmah daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ulun pribadi banyak-banyak minta ampun, minta maaf jika seandainya ada kesalahan dan kekhilafan, karena ulun menyampaikan ini bukan ahlinya. Sebenarnya ulun sudah nggak istirahat, dia sudah panjang hendak majelis saja lagi, ngaji duduk saja lagi, ada lagi seperti dulu situ kamai
tapi berhubung panitia salah kadonya aja guru aja. Alhamdulillah awal malam hari ini mengabulkan, tapi salah kadernya itu paham aja biar apalagi nasinya sudah disiapkan di surung juga sudah. Ini terserah biangnya dan makan dulu. Mungkin jadi makan dulu tuh belum berdua itu kan berberkah. Belum dua orang. Jadi makan dulu itu kurang berkatnya. Ini doanya itu penutupnya itu nanti mau berkat nah. Para bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sama-sama kita dari hulu ke hilir ke tengah ke ujung kemana untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita sama-sama memuji, mengagungkan, mentazimkan, mengambil berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua itu adalah mengandung berkah yang luar biasa. Karena kelahiran Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi sekalian alam. Suara ulun ini biar memang ada baik kita dulu sudah debatnya bilang kalismaan. Nah, jadi bertambahan kan. Yang mudahan paham aja, mudahan mengerti aja nah. Semua mendapat berkah. Buktinya di saat Nabi lahir itu di negeri Makkah, asalnya pohon-pohon kayu yang mati itu menjadi hidup kembali. Padahal sudah jadi ranting-ranting kayu yang mati, tetapi setelah Nabi kita lahir, pohon-pohon kurma yang mati itu kembali hijau. Nah, hebatnya. Termasuk di saat pada waktu itu memberikan berkah yang mungkin tahu juga ceritanya sudah, yaitu Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Itu Halimatus Sa'diyah itu menurut riwayatnya orangnya Tuhan. Susu lanjut sudah. Susu lanjut. Nah. Tapi setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diparakakan dengan Nabi, susu nang lanjut itu kan berubah dari langsung nang kaya kalapak bulat bulat nang kaya papaya. Bentuknya macam-macam tuh bentuknya, ada pina bulat, ada ibu tahu tuh. Ada 6 bulan, ada kayak istilah masak itu ada panjang, pancung. Jadi otomatis susu Halimatus Sa'diyah itu langsung kencang. Dan unta Halimatus Sa'diyah itu tunggangannya itu nah asalnya uyuh, lamah, longlai, membawa Nabi kita langsung laju segar lama. Bahkan kambing-kambing gaduhan Siti Khadijah Halimatus Sa'diyah pada waktu itu yang sudah kurus kering, susunya artinya kurang makan mungkin, rumput-rumput kering. Tapi setelah membawa Nabi kita ke kampung halaman, ternyata berlimpah ruah susu kambing itu tadi. Artinya sampai kadang coba segitu tuh dulunya jangan pacang memarah, pacang berjual, pacang memakan aja kata kawa, pacang minum. Itu kada setelah datang Nabi kita dibawa oleh Halimatus Sa'diyah langsung kancang melimpah ruah susu berjualan susu kambing. Nah,
Jadi bagaimana itu bibinya itu kalau makan kasihnya lah apabila tina halus susu saya beli kaca-kaca bacakan salawat Allah sayyidina Muhammad kaca surang dia itu disebujur ada saja minta lawan guru pasalihin terus masih guru pun tuang kaca-kacan karena saya bujur panggul koi saja itu nah jadi ibu-ibu memayus itu ini lomba pada kado dulu lah nah ada kurang susu pemainnya juga praktikkan itu cuma yang susunya pun juga gana itu kelebihannya sehingga Halimatus Sa'diyah itu termasuk orang yang paling kaya raya di kampungnya berkat Rasulullah. Mudah-mudahan kita melimpah ruah berkahnya, amin. Kalau saya tahu paling miskin di kampung Halimatus Sa'diyah, tapi setelah membawa Nabi kita berkahnya itu semua menjadi berubah drastis langsung menjadi orang yang kaya raya. Karena apa? Bejo susu kambing aja tabun kurma nang karing namati tumbuh kembali siap langsung. Nah ini kehebatan daripada Rasulullah ya Allah. Makanya Nabi itu pernah berkata, ujian Nabi kita dalam hadisnya, barang siapa bersalawat kepadaku sehari 500 kali niscaya tidak akan ditimpakan kefakiran selama-lamanya. Itu bukti ya kan sudah. Jadi kita ini menggaduh Nabi kada pernah beparak lawan Nabi kada pernah buktikan biar 500 kali sehari itu hadis Nabi mengatakan 500 kali juga Nabi sehari bersalawat kepadaku niscaya tidak akan ditimpakan kefakiran kepadanya. Itu hebatnya Rasulullah. Namun yang Nabi bagus lagi. Kenapa kita susah sulit usaha kurang salawatnya mungkin kurang salawatnya karena Allah tuh sudah berjanji wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita itu ujur perguruan kita ke hari itu mengatakan wa ma arsalna itu rahmatnya itu dibuat dalam rumah Rasulullahnya. Kalau sekarang kan kita ada Rasulullah tapi dibaca salawatnya itu di dalam rumah banyak-banyak. Membuat Rasulullah itu salawat banyak di dalam rumah 500 kali salawat itu sudah jaminan tidak akan ditimpakan kefakiran, tidak akan ditimpakan kefakiran selama-lamanya. Tapi istiqamah bang, artinya betul rutin membacanya tiap hari. Yang hari ini baca esok ada baca pulang hanya ingat. Nah itu batal. Ini setiap amalnya itu ada cara segitu itu jadi wirid lah. Arti wirid nanti istiqamah, punya kata istiqamah itu ya udah anda menurut ada. Nah itu ya kadang-kadang hidup hukumnya kadang-kadang mati karena kita ada istiqamah mengamalkannya. Nah itu kelahiran Nabi. Nah, susu aja itu berberkah. Kemudian mukjizat Rasulullah SAW pernah terjadi juga di zaman sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang termasuk terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan beliau ini Abu Hurairah ini adalah sahabat sufah. Kita bahasa kita itu ya termasuk orang yang tatabi yang miskin lah dan punya jamaahnya gurunya di masjid atau di tempat-tempat ibadahnya. Nah lalu pada suatu hari Abu Hurairah dengan sahabatnya itu kehabisan makanan, habis sembahyang subuh Rasulullah turun dari masjid sampai ke rumah. Aku dilihat oleh Rasulullah ada secangkir segelas air susu. Lalu pada waktu itu
Rasulullah melihat Abu Hurairah dan kawan-kawannya ini apa yuk ya bahasa kita nih kelaparan ada dapat dimakan makan ya supaya itu orang nang coba segitu ibadah aja banyak ibadah ada tapi urusan dunia ini gak ada bila ada parah ya kulakan nah itu lama long lain lalu ditanya oleh Rasulullah mana Siti Aisyah ya Aisyah ini setelah di masjid kan subuh dilihat di Rasulullah ada susu ya Rasulullah hai Aisyah adakah makanan kita hari ini? Ujar Aisyah ya Rasul tak ada satupun makanan yang kita makan pada hari ini. Lalu ya Rasulullah susu ini dari mana? Itu ya Rasulullah ada sahabat engkau ma'anjuri ma'atari untuk engkau. Maka Rasulullah mengambillah air susu tersebut. Air susu segelas lalu dipanggillah sahabat Abu Hurairah dipanggil hai Abu Hurairah datanglah engkau kasih boilah teman-temanmu seberataan itu datang maka datanglah sahabat-sahabat yang lainnya sampai di sana ujar Rasulullah diambil susu segelas tadi secangkir tadi dijulung minumlah untuk wahai Abu ujar Abu Hurairah Rasulullah engkau yang lebih mulia lebih utama min enggak aja Rasulullah engkau minum oleh Rasulullah yang memerintah maka Abu Hurairah meminum tapi setelah diminum dibejulung setelah kanyang artinya begitu sudah ampi kekanyangan dijulung lagi oleh teman-teman akhirnya seberataan orang beberapa puluh itu habis hanya segelas susu itu berkatnya Rasulullah SAW sehingga kanyang berataan sampai diberikan kepada Rasulullah SAW dan akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW berataan jadi sisanya Rasulullah dan istrinya yang meminumnya itu hebatnya Rasulullah SAW budi pekerti Rasulullah luar biasa jadi berkahnya ada kita ambil ke berkah Rasulullah kemudian yang kita ambil lagi akhlaknya Rasulullah luar biasa. Para bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing panitia tadi setengah 10 itu selesai memakannya deh. Ini jam 9. Ya, dekat aja lagi. Kamu janji gitu aja kami kerja salawat setengah pagi acara lagi kan itu kan. Habis zuhur ada acara lagi kasihan kawanan menolong ke bapak yang guring ke bapak aja karena ngap kalau bangun pohon catuk terbang belum guring dia ada bapak sambil duduk mengantuk ada bapak makasih anak-anak kemudian peringatan maulid Nabi SAW ini tidak lain yaitu kita mengingat kembali sejarah yang mana sejarah Rasulullah SAW kita kada apa coba sih kalau ceramah malam ini kada menyimpang apa hanya kata mengisahkan sejarah Rasulullah aja karena nilai inti sarinya yang paling mulia karena itu nanti yang paling mulia coba kita bayangkan kalau kita sekarang di mana-mana orang ceramah berdakwah menyiarkan agama nyaman apa jadi nyaman makanan banyak disurungi orang duit dijulungi orang bisa sumbernya coba kita biarkan Rasulullah bahari dulu dakwah beliau itu kemana-mana jarang kali ada orang namanya jamu makanan bahkan setelah dakwah dicaci, dihina, dilimpari dengan kotoran-kotoran unta disakiti jadi kadang-kadang ulun kadang-kadang belinya dakwah
titik aja baju mata. Kita ini nyaman, masih ini nyaman. Kita bayangkan Rasulullah luar biasa dia. Mempertahankan iman kita nih, nak. Pertahankan agama kita, agama Islam ini luar biasa. Kita jangan senang. Kalau kita ingat sejarah perjuangan titik kita baju mata. Mungkin kita renungkan, kalau yang ini kan nyaman, dakwah kamu jangan diomposi, nyaman aja. Rasulullah dari di jalan, kadang-kadang sama makanan, sama kadang-kadang kehausan tanpa jalanan. Nah, jadi kadang-kadang gitu tuh memikirkan itu dakwah kasih ke kamari. Titik baju mata, pemikiran kita ini kan nyaman, bayangkan Rasulullah luar biasa. Karena zaman dahulu itu mempertahankan iman ini luar biasa pahitnya. Kadang kita ini bang terserah aja kayak apa terserah, ada dah halangannya beriman kayak apa, kita masuk Islam kayak apa, agama Islam kan itu dengan orang masing-masing aja. Tapi kalau zaman Nabi kita itu bila akan sesuai dengan ajaran Tuhannya, zaman jahiliyah itu maka dia akan teraniaya, dikecilkan, bahkan ada yang dibunuh. Itu pahitnya kehidupan zaman dahulu. Ulun mengisahkan satu cerita aja malam ini. Habis cerita ini insya Allah istirahat saya. Cerita di negeri Taif itu ada seorang anak yatim perempuan kira-kira umur 12 tahun. Seorang anak yatim ini, anak yatim piatu. Keluarga ini, cara bahasa kita di kampung itu terpencil, hanya sekeluargaan, abahnya, umahnya, anaknya yang beragama Islam. Yang lain di sekitarnya itu jahiliyah bertahan. Muslim kada tahu lagi apa agama kada tahu, cuma ada agama Islam zaman jahiliyah pada masa itu lagi. Tetapi seorang sekeluarga yang Islam tadi, mama dan abahnya berpulang ke rahmatullah, hanya tinggal dia seorang diri di kampung itu. Ada lagi sampai segitu kawan seakidah seagama itu pada ada lagi, hanya tinggal seorang diri, anak yatim piatu. Orang kada dalam apa kita nama nolong itu kada ada. Lihat orang ditiru, cuma orang kada mengganggu orang kampung itu biasa aja diturang aja karena itu anak-anak. Lihat orang tenang aja. Lalu pada waktu itu seorang perempuan ini yang bernama Raihanah, jangan salah itu. Raihanah. Lalu pada waktu itu di sekitaran jazirah Arab itu masih mereka orang-orang nama membunuh Nabi Muhammad itu, hendak apa aja kita menghalang-halangi ajaran Nabi Muhammad itu berkeliaran kesana kemari, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Mereka itu pilihnya ada orang-orang Nabi Muhammad, maka mereka akan hendak menganiaya, dibunuh dan disiksa macam-macam. Akhirnya sampailah Abu Jahal ini yang ke negeri Taif. Ujar Abu Jahal bertanya di negeri Taif, "Oh orang Taif, adakah di kampung ini ajaran masuk ajaran Muhammad?" Ujar orang kampung, rasa-rasanya ada, cuma mati sudah. Mati, Umar dan abahnya matian. Yang ada hanya anaknya perempuan, umurnya 12 tahun kurang lebih. Ujar Abu Jahal, bungol di kampung ini, namun nama itu Muhammad masih ada di kampung ini. Walaupun kanak kini pegana itu kena membawa kemajid menambah masyarakat ke kampung. Gimana? Ujar Abu Jahal. Setelah itu padahal orang kaya rumahnya, 7 orang rumahnya naharat tuh, karena termasuk orang kaya di kampung itu.
diparaki oleh Abu Jahal, dikatuk pintu, hei orang yang di rumah keluar. Setelah dibuka oleh Raihana pintu, ternyata seorang laki-laki yang tinggi, panjang besar, tinggi besar orangnya. Langsung tanpa bilang apa-apa, mengajak rambut Raihana dekat bulunya. Raihana langsung tertangak diam. Tapi sekitar ini kasakitan. Pertanyaan, ujar Abu Jahal, hai seorang anak perempuan, siapa namamu? Ujar Raihana, lepas dulu tangan pian, jangan disiksa ulun kayak gini. Dilepas oleh Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, siapa namamu? Ujar Raihana, namaku Raihana. Ujar Abu Jahal, benarkah ikam mengikut ajaran Muhammad Rasulullah, mengikut ajaran Muhammad? Ujar Raihana, tinggi jujur, karena abah ulun, mama ulun mau ikut Muhammad, jadi ulun ikut jualan Muhammad, tapi tidak pernah bertamu. Ujar Abu Jahal, apabila engkau kadang melepaskan, meninggalkan ajaran Muhammad itu, engkau akan aku bunuh. Ujar Abu Jahal, ujar Raihana, hai orang tua, mohon maaf karena abahku, mamaku adalah orang yang berakidah ikut Muhammad, maka aku pun akan ikut Muhammad walaupun apa kejadian. Bangsat, ujar Abu Jahal, aku bakar. Tadi di rumah langsung apa aja biasa kita berdarah lah Raihana. Apa ujar Abu Jahal? Masihkah melepaskah, katakan ajaran Muhammad itu? Ujar Raihana, walaupun bagaimanapun karena mama dan abahku berpasan demikian, aku yakin tidak aku lepas. Bangsat, ujar Abu Jahal, diambil sampai dijungkil mata, kedua mata Raihana pada waktu itu ya. Dijungkil kedua matanya. Seorang anak yatim, orang kadang bersuara karena Abu Jahal kan termasuk orang tarau kan orangnya. Ada nolinya di kampung ada nolinya, dia bersuara ya sudah. Tapi ini juga tak lebih kita yang kedua ini lagi bilang, oh Muhammad tuh awas kan kena teman, tapi para paman, kedua bapak tenang aja kita, gitu, kalah pengaruh lawan Rasulullah, buja. Tapi mau lawan orang lain, habis tahambur gitu orang si paginya. Abu Jahal. Kembali kita kisah Raihana tadi, dijungkil kedua belah matanya, maka terpancarlah semua apa aja kita matanya itu dengan darah, berlumuran darah sehidungan awak. Akhirnya Raihana diusir, engkau keluar daripada kampung ini, tinggalkan kampung ini, janganlah engkau bermukim di tempat ini, ujar Abu Jahal. Maka tak ada satupun Raihana yang dibawa meninggalkan rumah kampung halaman dari suruh berjalan tak tahu arah tujuan karena mata buta. Tak satupun orang ada nama nonton perjalanannya, menangis. Hari panas kepanasan, hari dingin kedinginan di tengah perjalanan. Waktu itu akhirnya lama longlaylah dia karena ada apa-apa yang dimakan. Maka akhirnya sampai dia di batu besar taguring di sana. Setelah taguring terbangun, ujar Raihana, rasa kelaparan, rasa longlai, sambil menangis berdoa kepada Allah, ya Allah, jika seandainya engkau jadikan imanku ini kebenaran, kuatkanlah imanku. Ya Allah, jika benar-benar Muhammad itu adalah orang yang benar sebagai Rasul, pertemukanlah aku dengan dia. Sambil menangis, maka pada waktu itu Raihana ini dengan berian air mata tapi bercampur dengan darah. Tidak apa mata gelap gulitalah, tidak apa yang dilihat. Akhirnya Raihana
lalu ada nangis sayup-sayup sambil menangis merintih, menangis Raihananya. Lalu ada orang berjalan. Siapa yang berjalan pada waktu itu? Pas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sembahyang zuhur. Sehabis sembahyang zuhur lalu duduk. Terus duduk menangis suara rintihan di samping di samping batu besar. Didekati oleh Sayyidina Ali, ternyata ada seorang perempuan yang berlumuran darah dengan isak tangis di dekat itu. Didekati oleh Sayyidina Ali, dilihat masih remaja, masih anak-anak. Ditanya oleh Sayyidina Ali, "Nak, kamu siapa?" Ujar Raihanah, orang yang bertanya, "Ulun nih dari kampung Taib." "Kenapa ikam sampai ke sini berlumuran darah?" Ujar Raihanah, orang yang bertanya, "Aku ini abahku Islam, mamaku agama Islam, aku agama Islam." Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang tegap besar orangnya, menyiksa dan aku menyuruh aku melepaskan agama pengikut Muhammad. Tapi aku berkeyakinan karena abah dan mamaku orang Islam, maka aku tidak melepaskan agama tersebut. Maka Sayyidina Ali mendengar tuturan kata Raihanah, Sayyidina Ali pun menangis pada saat itu. Firman Raihanah, "Ujar Sayyidina Ali, anak yang seperti ini luar biasa. Abu Jahal pernah dia menyiksa orang seperti ini, anak yatim lagi." Ujar Sayyidina Ali, "Hai Raihanah, tujuanmu kemana nak?" Ujar Raihanah, "Tak ada satupun tujuanku, cuma aku berharap dan kebenaran agama ini mudahan aku diberikan kekuatan untuk mempertahankan, dan kebenarannya Rasulullah Muhammad Rasulullah itu mudahan aku dipertemukan dengan beliau." Ujar Sayyidina Ali, "Nah, pas kebetulan nak aku membawa." Diirit, dipampah oleh Sayyidina Ali Raihanah tadi sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Sampai di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali, ini ada seseorang perempuan yang ingin bertemu dengan engkau." Dilihat oleh Rasulullah dengan berlumuran darah. Rasulullah terceraga melihat. Ditanya, "Nah, apa engkau? Apa jadi begini?" Ujar Raihanah. Lalu diceritakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Kisahkan, aku beragama Islam, mamaku agama Islam, abahku agama Islam. Cuma abah dan mamaku telah meninggal dunia, tapi aku hanya tak tinggal seorang diri, dan aku dianiaya oleh seorang laki-laki untuk apa? Menyuruh aku meninggalkan agama Islam." Rasulullah menangis saat itu. Dia melihat diberisi darah yang ada menempel di batang tubuh Raihanah. Lalu Rasulullah setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ini kan orang mukjizat, orang diberikan oleh Allah Ta'ala, langsung habis berdoa dipusutlah oleh Rasulullah muka Raihanah tadi. Maka alhamdulillah kembalilah kedua belah matanya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW, sehingga diangkatlah menjadi anak angkat Rasulullah SAW, dipelihara oleh Rasulullah SAW di tempat beliau. Hari, bulan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun diam di tempat Rasulullah. Lalu pada waktu itu, menurut kisah riwayatnya, turunlah Jibril kepada Rasulullah. Ujar Jibril, "Hai Muhammad, aku menyampaikan bahwa aku melihat di Lauh Mahfuz Raihanah itu adalah ahli neraka. Ahli neraka. Engkau sebagai seorang rasul, engkau ahli surga, tidak bisa berkumpul dengan orang ahli neraka." Rasulullah tengadah, karena ini perintah harus dikeluarkan daripada rumah Raihanah, ini dikeluarkan dari rumah karena kada bisa.
karena dulu nafas ada tercatat. Lalu pada waktu itu ujar Rasulullah dengan berat, hai Raihanah, aku sampaikan lawan ikam. Nak, tadi Rasulullah Jibril ada menceritakan kepada aku bahwa engkau tertulis di dalam ada seorang ahli neraka. Maka menurut peraturan ikam tidak bisa berkumpulan aku di rumah ini. Carilah jalanmu, carilah jalan untuk kebaikan. Mudah-mudahan aku dapat jalan kebaikan. Tinggi ujar Raihanah, tinggi ya Rasul, namun itu nang terbaiknya ulun hari ini juga saat ini ulun tinggalkan rumah sembian. Lalu Rasulullah ini kan melihat anak angkat nilah angkatkan turun. Ya Aisyah, adakah makanan kita pada hari ini? Ujar Aisyah, ya Rasul, untuk ada kurma 3 biji, kurma 3 biji. Padang kita makan hari ini 3 biji kurma. Jadi ujar Rasulullah, Aisyah, ambillah kurma itu julung kepada Raihanah ini untuk bakalnya di perjalanan. Diambil, dijulung kepada Raihanah. Raihanah menangis meninggalkan rumah Rasulullah karena sudah dibimbing rasanya di rumah itu, tetapi perintah harus meninggalkan, harus dipisah. Perintah harus dipisah. Maka Raihanah pun meninggalkan rumah Rasulullah berjalan. Hari panas, panas dingin ditempuhnya, sehingga merasa hari sudah hampir senja, lapar. Si Raihanah singgah dirinya di samping batu besar, hendak istirahat, hendak makan, hendak menyep. Terdengarlah suara isak tangis di sebelah batu sebenarnya. Di sebelah batu tadi isak tangis, terdengar suara anak kecil. Didekati oleh Raihanah, didekati, ternyata ada 2 orang beranak, anak ibu dan anak kecil satu di sana sedang kelaparan. Didekati oleh Raihanah, anak ini menangis. Kalau bahasa kita sudah nyaring lah, mahayal gitu sebenarnya, ya tangisnya sudah teriak-teriak. Didekati, hai mak kecil, bahasa kita, hai mak kecil, apa anak pian menangis? Ujar mak kecil dan begitu tadi itu mamanya. Nah, kami sudah beberapa hari kedepakan. Sudah beberapa hari kedepakan anak ini kelaparan, banyak susuku kari. Kata kau lagi menyusuinya, banyu kadeda, pemakan kadeda. Makanya menangis, apa nak beri makan? Maka Raihanah dia hendak menyuap kurma tadi di luaknya, di judungnya kepada ibu tadi, nah, di julung untuk menyuapi anaknya tadi. Hendak menyuapi ke anaknya, diambil oleh ibunya, dimakan oleh ibunya. Ujar Raihanah, bu, kenapa pian makan? Itu ulun menjadi anak pian. Ujar aja, ujar ibunya, amun inya makan, hanyang inya gegel, inya kata komang gendong aku, amun aku nang gencang makan, gencang aku kaum dua inya berjalan. Kamanya ini pikiran dari Raihanah, juga. Akhirnya dijulung oleh Raihanah kepada ibunya. Raihanah ambil sebagian dan sebagian dijulung kepada itu. Maka berubahlah daftar Lauh Mahfuz pada waktu itu. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril, Rasulullah. Ujar Jibril, hai Muhammad, pada hari ini, pada saat ini, yang namanya Raihanah, anak angkat engkau itu terdaftar pada hari ini adalah orang ahli surga. Tolong cari dia. Akhirnya nanti Rasulullah lantaran apa?
lantaran dia memberikan sebagian makannya itu kepada fakir yang ada di sampingnya yang sangat membutuhkan, sehingga dengan sedikit kurma itu tadi Allah merubah nasibnya di Lauh Mahfuz, asalnya orang ahli neraka berubah menjadi ahli surga. Maka pada saat itu Rasul kegembiraan senang, ya Rasulullah, hai sahabat-sahabatku, tolong cari raihanah tadi. Maka seberataan mana mendekat ke Rasulullah, berataan mencari raihanah, diambil kembali dihadapkan dengan Rasulullah, sampai akhirnya dia berhadap dengan Rasulullah, bahkan mendiwat-diwatnya itu sebagai istrinya Rasulullah, diambil istri budak, karena kita jadi budak. Nah itu riwayatnya dia. Nah, jadi sedekah ini kan yang gampang-gampang aja, amal orang kesayangan kita beri, insya Allah itu juga manfaat. Ya Allah kan, apalagi kita seperti ini pengukuran sedekah kepada orang, memberi makan kepada orang lain, itu kita siapa tahu berkah di situ kita ada mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dia yang Allah sampaikan ke kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah-hikmahnya aja. Artinya tak ambil contoh apa yang dibawa oleh Rasulullah kita kan tanpa jalan Rasulullah itu aja, bukan kita yang makan diri kita ramalkan perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan kita ini, nah daripada api neraka, supaya umat ini jangan sampai masuk neraka. Bagaimanapun Rasul perjuangannya menyelamatkan kita, itu yang kita genang, bukan yang nyaman-nyaman aja, kita genang yang pahit-pahitnya. Bila pian mengenang nyamannya tidak akan titik air mata, tapi bila mengenang kesedihan Rasulullah, perjalanan Rasulullah sangat payah, yang sangat susah itu, mungkin kita suatu saat akan ada dari titik air mata. Itu yang paling istimewa. Jadi inilah yang dapat disampaikan saat mengabulkan hajat daripada panitia. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ampuni dosa dan kesalahan kita seumur hidup, dosa orang tua kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita panjang umur, sehatkan badan, rezeki halal serta banyak, hidup beriman, mati beriman, segala hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang luas yang bermanfaat dunia sampai akhirat, sampai kepada anak-anak dan juriat-juriat keturunan kita. Semoga anak-anak dan juriat-juriat kita menjadi yang saleh dan salehat, selamat dunia akhirat, masuk surga nantinya kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah, beserta guru-guru kita dan orang-orang serta para aulia dan salihin. Mudah-mudahan kita mati dengan iman Islam yang sempurna. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ayahanda Guru Ahmad Sawidi yang telah menyampaikan ceramah agama. Semoga kita dapat mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan dan mengamalkan kehidupan kita sehari-hari.